Bukan soal tidak mau, ini masalah etika. Masalah etik. Hargai dong kita ini orang tua. Mau main keras-kerasan begitu tidak ada gunanya. Dan kita menunjukkan etika pemerintahan yang buruk kalau seperti ini. Bayangkan saya aja mantan gubernur diperlakukan seperti itu, apalagi pegawai biasa, termasuk you. Maka Kadis tolong renungkan baik-baik. Ini mantan Kadis transmigrasi. Dia tahu ini proses administrasi yang sudah berjalan. Jangan langsung main potong di jalan. Pretensinya apa? Ini banyak aset-aset di pinggir jalan. Kenapa enggak itu kalian prioritaskan? Kenapa enggak stadion? Kenapa enggak SPG? Kenapa enggak itu di bekas kantor perdagangan yang di kota yang sekarang jadi gudang beras? Ini maksud saya. Saya datang ke sini, kebetulan pulang saya sama Pak Saleh berdua. Gak ada penjabat Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan mungkin bupati kabupaten kota yang semesra kami. Karena kami membangun negeri ini dengan hati. Betul. Sampai hari ini coba, paling kami bisa berpisah, dipisahkan oleh nyawa. Betul. Tapi tidak ada konflik kekuasaan kami. Saya dulu berhenti jadi gubernur, Ali masih saya kasih mobil dan aset rumah. Ya, Pakai Mudin dapat, Alana dapat, semua dapat. Saya nggak dapat. Orang kita hanya minjam lewat pegawai untuk kita simpan kendaraan-kendaraan bekas kita. Terus harus dipaksa dengan cara seperti itu. Tolong dipahami. Sampaikan Pak Sekda. Ya, pikir resikonya. Saya umur sudah 60 tahun, sudah pernah jadi gubernur, tidak takut mati, Pak. Coba tanya penjabat setingkat saya dulu, kalau dia berani mati. Mari berhadapan dengan saya. Jangan main perintah-perintah. Kalian saudara-saudara saya, jangan mau diperintah pendatang. Beginilah cara memerintah kalau pendatang. Dia tidak hargai hak-hak masyarakat kita dengan baik. Dia tidak tanamkan etika dan budaya kita sebagai orang daerah. Semua orang punya kekuasaan. Zaman saya menjadi gubernur, apa ada pola begitu? Tapi penertiban aset berjalan dengan baik. Jadi tolong, saya hargai you punya tugas. Dan saya bersedia diatur. Tapi saya tidak mau, ya, saya tidak mau sekali lagi dilecehkan. Karena ini di belakang rumah saya dan kebetulan beberapa barang itu ada keramik bekas, ada panci bekas, saya simpan di dalam. Kalau dengan cara seperti ini berarti sengaja mau mempermalukan saya. Ini urusan pribadi. Tolong Pak Kasat, ya. Pak Kadis, tolong camkan baik-baik, hargai sedikit. Kurang apa orang bola balik. Jangan dibikin negeri ini tegang. Cukup pimpinanmu yang bermasalah, jangan bawa-bawa staf. Saya tahu kok dia punya masalah dari sebelum jadi gubernur sampai hari ini belum selesai. Ini hanya soal waktu. Saya sengaja ngomong begini biar dia dengar. Jadi saya punya adik-adik kalian semua. Kalau kalian bisa pahami, tolong kembali pulang ke rumah tenang-tenang. Biar ada proses administrasi dijalankan dengan baik. Jangan kita pertontonkan ke publik, ya, penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan dengan masyarakat yang tidak elok seperti ini. Pak Kadis tidak usah takut diganti. Saya aja jadi gubernur akhirnya di penjara kok. Apalagi hanya jadi Kadis. Jangan takut, kita punya tanah masih luas, pulang di Muna masih bisa berkebun. Daripada kehormatan dan harga diri kita diinjak-injak. Mantap Pak Kasat, betul. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ada arogansi. Persuratan dilakukan sejak 5 kali. Saya ketemu langsung dengan putra beliau bahwa permohonan permintaan untuk pencabutan SIP dan penolakan permohonan adalah sebuah sikap yang baik dari Satpol PP. Kami tidak ada tendensi arogansi terhadap siapa. Kami menjalankan keputusan dan buktinya kami melakukan langkah pertemuan serius. Jadi bagi kami, kalaupun menyatakan bahwa arogansi sebuah pernyataan yang sangat subjektif sekali. Saya yakin pemerintah provinsi melakukan langkah-langkah yang baik terhadap kepentingan masyarakat. Kami Satpol PP belum ada keputusan pengadilan, tetapi telah memberikan surat beberapa kali dan administrasi itu tidak pernah tercatat. Kami berharap mari kita menyejukkan suasana. Jangan membuat pernyataan yang lebih memanaskan. Dan saya pun sebagai Kasat tidak pernah dibentak oleh mantan gubernur. Beliau hanya menyampaikan tentang langkah-langkah. Dan itu kami pun pemerintah provinsi menyetujui sebagai langkah apresiasi penghormatan terhadap mantan gubernur dan masyarakat lainnya. Sekali lagi, kami menitip prinsip bahwa mari kita tebarkan suasana kedamaian. Terima kasih.